Rujukan yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Pada dasarnya, para ulama mazhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda, bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak 1 atau 2 dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Lalu yang selanjutnya macam-macam rujuk. Yang pertama ada rujuk selama masa iddah. Rujuk selama masa iddah adalah tindakan suami yang mengambil kembali istrinya yang telah diceraikan dalam waktu 3 bulan setelah perceraian tersebut. Dalam masa iddah, suami dan istri masih dianggap sebagai pasangan yang sah, dan suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya jika ia berubah pikiran dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Rujuk selama masa iddah ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan dapat dilakukan dengan atau tanpa wali. Kalau yang kedua ada rujuk setelah masa iddah. Rujuk setelah masa iddah adalah tindakan suami yang ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya setelah masa iddah berakhir. Namun rujuk setelah masa iddah ini tidak sesederhana rujuk selama masa iddah, karena suami harus melalui proses pernikahan baru dan memberikan mahar yang baru pula. Selanjutnya ada syarat rujuk. Yang pertama, tidak dalam talak bain atau talak 3. Yang kedua, rujuk tidak tergantung kepada suatu syarat atau sesuatu hal apapun. Yang ketiga, ketika talak dijatuhkan bukan qabla dukhul atau suatu hal apapun. Yang keempat, tidak ada perkara atau hal-hal menunjukkan sifat yang menunjukkan subhat. Yang terakhir, tidak dilakukan dengan mengungkapkan pernyataan kiasan atau kinayah yang akhirnya dapat menjerumuskan kepada talak bain baik dengan niat ataupun dengan qarinah sidul hal. Yang selanjutnya ada rukun rujuk. Yang pertama, istri. Istri sudah pernah bercampur dengan suaminya. Seorang istri yang belum dicampuri lalu ia ditalak, maka ia tidak memiliki masa iddah. Yang kedua, istri yang tertentu. Jika seorang suami memiliki banyak istri dan ia menalak beberapa orang di antaranya, kemudian ia rujuk dengan salah satu di antara mereka, tetapi ia tidak menentukan siapa yang akan dia pilih, rujuk dalam keadaan tersebut tidaklah sah dalam pandangan fikih. Selanjutnya, tidak tertalak 3 ataupun talak tebus melainkan talak bain, sehingga masih diperbolehkan untuk rujuk kembali selama sang istri masih berada dalam masa iddahnya. Selanjutnya ada rujuk haruslah dilaksanakan saat istri yang tertalak masih dalam masa iddah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa nanti itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua ada suami. Rujuk haruslah dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga ada saksi. Dalam hal ini, para ulama mengalami beberapa pendapat atas kedudukan seorang saksi dalam perkara rujuk. Apakah ia dihukumi wajib atau hanya sunat semata? Apabila iddah mereka telah hampir habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik atau teruskan perceraian secara baik pula. Dan yang demikian hendaklah kamu persaksikan kepada orang yang adil di antara kamu, dan orang-orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya itu karena Allah. Quran surat At-Talaq. Lalu yang terakhir ada sigot atau lafaz. Lafaz rujuk ada 2 macam, yakni terang-terangan. Contohnya seperti kalimat berikut: saya kembali kepada istri saya, atau saya rujuk kepadamu. Lalu yang selanjutnya melalui isyarat atau sindiran, seperti kalimat berikut: saya pegang engkau, atau saya kawin engkau. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk menunjukkan keinginan untuk rujuk kembali. Perlu diingat, dalam kalimat rujuk hendaklah langsung tanpa diisyaratkan dengan perkara-perkara lain, seperti kalimat berikut: saya rujuk denganmu asal kamu suka, atau saya rujuk denganmu jika kamu terbukti hamil, dan lain sebagainya yang serupa maknanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu kamu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula.
pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun hadis tentang wudhu. An Imran bin Husain annahu su'ila ar-rajuli yuqalliqu ma'atuh summa yaqum biha wala musykin ala talaqiha wala ala raj'atiha faqala tolak kali goyi sunnah warja kali goyi sunnah asyid ala talaqiha wa ala raj'atiha wala ta'um. Dari Imran bin Husain, dia ditanya tentang suami yang mentalak istrinya, tetapi kemudian langsung menggaulinya tanpa ada sanksi dalam pentalakan. Selanjutnya, contoh kasus rujuk yang dikutip dari Liputan 6 pada tanggal 4 Juli 2019. Kisah seorang muhalil. Pengalaman menjadi muhalil terjadi pada Februari 2019 lalu yang ditelepon teman karibnya. Mereka tinggal di satu kecamatan tetapi beda desa. Inti dari pembicaraan lewat telepon itu, sahabat karibnya mengaku menyesal telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya dan ingin rujuk lagi. Namun, tak bisa langsung dilakukan karena terhalang hukum dalam agama Islam. Saya minta tolong nikahilah istri saya, ucap sahabat karib kepada muhalil. Setelah berbagai negosiasi keesokan harinya, mereka melangsungkan akad nikah. Namun setelah 10 menit, dikarenakan ternyata sang istri belum menyelesaikan masa idahnya selama 3 bulan 10 hari. Itu artinya sang istri yang akan menikah dengan seorang muhalil harus menyelesaikan masa idahnya terlebih dahulu. Jadi pada intinya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok adik sebelumnya, bahwa talak itu ada beberapa macam. Dan rujuk yang kita bahas di sini adalah rujuk rojai, yang apabila sang suami menalak satu atau menalak dua istrinya, yang disebut sebagai talak rojai. Jadi sebenarnya talak rojai ini adalah talak yang memutuskan ikatan suami istri, tapi mereka bisa kembali lagi tanpa melakukan akad nikah terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan rujuk setelah masa idah itu, misalkan kayak gini, kalau suami mau rujuk sama istrinya karena ia menjatuhkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya, tapi banyak mikir misalkan yang keburu lewat masa idah dari istrinya, itu artinya suami harus tetap melakukan akad nikah dengan dihadirkan saksi dan menggunakan mahar karena istrinya sudah melewati masa idah. Itulah mengapa kalau misalkan suami menalak 1 atau menalak 2 istrinya itu disunahkan sang istri tidak boleh keluar dari rumah sebelum masa idahnya selesai. Nah, berbeda dengan talak 3, karena talak 3 itu maksudnya adalah talak bair. Jadi yang mana kalau misalkan mau rujuk kembali, sang suami juga harus melakukan akad nikah terlebih dahulu kembali kepada istrinya, tetapi sang istri harus menikah dulu dengan orang lain atau dengan muhalil. Misalkan ada suami yang seperti disebutkan tadi contohnya, kalau misalkan sang suami meminta tolong kepada temannya yang seorang muhalil untuk menikah terlebih dahulu dengan istrinya, tapi itu juga harus dijima dulu. Setelah itu mereka baru bisa bercerai, lalu sang istri bisa kembali lagi kepada suaminya. Tapi kalau misalkan ternyata seorang muhalil itu tidak mau menceraikan istri dari mantan suaminya ini, berarti istrinya nggak bisa balik lagi ke suaminya karena si muhalilnya udah terlanjur nyaman. Ada lagi yang